Kesederhanaan melahirkan ketenangan. Menguatkan jiwa, memancarkan ketulusan, akan rasa syukur pada semesta. Inilah Desa Wisata Sabah Budaya Baduy, Kabupaten Lebak, Banten. Perjalanan kami menuju Baduy memberikan pengalaman yang sangat berharga, membuka wawasan tentang kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Meskipun jalur yang kami tempuh cukup menantang dengan banyaknya tanjakan dan juga turunan, pemandangan alam yang hijau dan segar membuat setiap langkah terasa menyenangkan. Kami sempat berbincang dengan beberapa warga Baduy yang sangat ramah dan juga rendah hati. Mereka menjalani hidup dengan prinsip yang sederhana, jauh dari ketergantungan teknologi dan materialisme yang sering mendominasi kehidupan modern saat ini. Kebahagiaan mereka tampak berasal dari harmoni dengan alam dan kuatnya ikatan sosial dalam komunitas. Ini menjadi pelajaran penting bagi kami tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara kemajuan dan pelestarian budaya serta lingkungan. Ya, halo adek, say hi. Cantik, cantik, cantik. Ini baru masuk vlog kita. Hai, halo. Oke, mantap. Lanjut. Lanjut. Hati-hati. Sini Pak. Sampai. Salah satu hal yang sangat menarik dari budaya Baduy adalah keseniannya yang unik dan kaya makna. Kesenian Baduy tidak hanya berupa seni rupa, tapi juga seni tradisi yang melekat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Contohnya adalah tenun ikat, yaitu kain tenun khas yang dibuat dengan teknik tradisional oleh kaum perempuan Baduy. Motif dan warna kain tenun ini memiliki arti simbolis yang berhubungan dengan kepercayaan dan filosofi hidup mereka. Selain tenun, ada juga seni ukir pada alat-alat tradisional dan anyaman bambu yang sangat rapi dan estetis. Selain seni rupa, kesenian, lisan, dan ritual juga sangat penting bagi masyarakat Baduy. Mereka memiliki berbagai upacara adat yang diiringi dengan nyanyian dan tari tradisional yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan alam dan meminta perlindungan dari Sang Pencipta. Musik tradisional yang sederhana seperti alat musik dari bambu dan alat pukul tradisional digunakan dalam berbagai upacara untuk memperkuat ikatan sosial dan spiritual di antara warga. Mas izin bertanya, untuk kesenian di Baduy ini kan macam-macam ya, kayak ada pakaian, ada juga mainan dan masih banyak lagi. Bisa nggak sih Mas dikasih contohnya kesenian misalkan pakaiannya atau mungkin mainan yang ada di Bandung? Oh, gitu. Kalau untuk kesenian ya, yang paling mencolok itu di sini sebenarnya angklung sama kecapi suling. Tapi untuk angklung sendiri dimainkannya itu kalau ada acara-acara adat tertentu. Tidak seperti kecapi suling yang bisa kita misalkan untuk menghibur tamu, kalau misalnya kita mau ya dipakai seperti itu. Jadi bukan kayak permainan yang biasa dimainin anak-anak ya? Bukan, Jadi itu bisa bilang kayak untuk menyambut tamu. Iya, kalau permainan sini anak-anak ya permainan seperti anak-anak zaman dulu aja, seperti gatrik, pistol-pistol seperti itu, karena tidak terjamah sama modernisasi atau seperti itu. Kalau di kita kan ya. Kalau untuk pakaiannya gimana tuh Mas?
Untuk pakaian ada, biasanya pakaian adat yang biasa dipakai, misalkan semacam pernikahan gitu. Nah, pernikahan itu malah justru kalau laki-lakinya itu pakai sarung aja segini ya, nggak pakai baju, terus pakai sarung yang ke bawah, sama perempuannya pakai sarung yang segini, dikasih mahkota. Mereka itu mahkotanya dari biasanya uang logam, sama ada uang 100 ribuan yang dibikin segitiga seperti itu, kayak gitu. Tapi kalau Baduy luar sama Baduy dalam itu beda ya Mas pakaiannya? Banyak perbedaannya. Banyak ya? Nah, terutama dari pakaian ya, dan pakaian itu udah beda. Dari kalau Baduy dalam kan laki-lakinya itu pakai rok selutut segini, untuk perempuannya ini ya, apa namanya? Lutut. Mata kaki. Dan itu warnanya putih ya? Putih Bukan warna hitam. biru? Iya. Kalau untuk ciri khas warna Baduy dalam putih hitam, untuk Baduy luar biru hitam gitu ya. Sama dari keseharian kalau untuk Baduy dalam kan mandi nggak boleh pakai sabun. Oh iya? Itu yang paling ini ya. Terus nggak pakai sendal. Kalau kemana-mana nggak boleh naik kendaraan. Sama dari rumah itu pintunya cuma satu, sama diikat pakai tali ijuk aja yang seperti jembatan ini. Sama struktur tanah kalau desain itu nggak dirubah. Misal kalau yang belakangnya tinggi, otomatis yang belakangnya harus ditinggiin. Jadi kalau di Baduy luar kan dirata-ratain seperti itu ya, kalau di sana enggak seperti itu. Jadi makasih ya Mas. Ya, sama-sama. Melalui perjalanan ini, kami menyadari pentingnya menjaga tradisi dan budaya lokal agar tidak hilang tergerus zaman. Warga Baduy juga mengajarkan nilai kebersamaan dan solidaritas yang kuat, yang menjadi fondasi bagi kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga mendapatkan gambaran bagaimana hidup sederhana dan dekat dengan alam dapat memberikan kedamaian batin dan kebahagiaan sejati, berbeda dengan kesibukan dan tekanan yang di kota. Secara keseluruhan, pengalaman ke Baduy ini tidak hanya memperkaya pengetahuan kami, tetapi juga menginspirasi kami untuk lebih menghargai budaya, lingkungan, dan nilai-nilai sederhana dalam kehidupan. Kami berharap pelajaran ini dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bahan refleksi dalam menghadapi tantangan modernisasi yang terus berkembang.